Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cara terbaik untuk bertakwa kepada Allah adalah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan kita melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi segala yang dilarangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini masuklah kita ke malam yang ke-16. 16 atau 15? 16. Alhamdulillah, kalau adat kita di Lombok ini khususnya, sering kita dengar balak ayat pada malam hari ini ketika sudah masuk pertengahan bulan Ramadan. Di sana ada pembacaan kunut. Di sana sering kali kita ketahui bahwa balak ayat, embe kenang balak ayat yang tadinya itu dibaca pada rakaat kedua. Apa yang dibaca pada rakaat kedua? Al-Ikhlas misalnya. Sekarang dibalik posisinya, tetapi diganti. Dibalik posisinya menjadi rakaat pertama dan diganti dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai tutup. Itu maksudnya balik ayat. Untuk apa? Menekankan kepada jamaah bahwa kita harus bersiap-siap untuk menyongsong mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kita bersiap-siap artinya terus kita tambah kuantitas dan kualitas ibadah kita, jumlahnya dan kualitasnya. Kalau saja dari malam pertama sampai dengan malam ke-15 itu kemarin masih arak, tidak 100% perasaan kita mengikuti ibadah itu. Nah, malam hari ini kita fokuskan diri kita untuk bagaimana meningkatkan kualitasnya. Itulah kenapa dibudayakan balak ayat ini di Lombok ini khususnya. Karena saya tanya Dr. Sola, saya tanya Dr. Aziz dan beberapa kawan-kawan yang lain, saya tanya, mereka bilang nggak ada di Mesir, di Makkah yang seperti itu, nggak ada. Nah, tapi di Lombok ini dengan tujuan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, siap-siap nih, wah gelentang mulai menyongsong, bersemangat untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Nah, demikian untuk permulaan. Pada malam hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin kita mengajak kita semua untuk sama-sama memahami beberapa firman Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 41, 42, 43. Silakan Bapak Ibu yang punya HP dan lain sebagainya, silahkan dibuka, nanti sama-sama kita baca, sama-sama kita tadabbur maknanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan waktu yang lebih dan sehingga kita bisa menuntaskan pemahaman kita terhadap ayat ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya tertarik untuk mengajak kita semua membahas 3 ayat Al-Quran pada malam hari ini? Sebab kita sudah berada di pertengahan yang tentunya semakin berat tantangan ini.
tentunya arak rasa malas datang pada diri kita. Ada rasa bosan yang hadir pada diri kita. Ngantuk datang pada diri kita sudah. Mulai dia malam hari ini. Karena memang kemuliaannya ini besar. Karena apa? Tidak mungkin kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahr. Lebih besar, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kita beribadah 1000 bulan. Maka nggak mungkin tantangannya sedikit, pasti tantangannya banyak. Maka untuk itu saya mengajak kita memahami ayat Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khifafan, dalam keadaan merasa ringan, wa thiqalan, dan dalam keadaan merasa berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah, berjuanglah kalian semua, bi amwalikum, dengan harta-harta benda yang kalian miliki, wa anfusikum, dan dengan diri kalian sendiri. Fi sabilillah, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, yakni berjihad di jalan Allah, menggunakan harta benda dan jiwa kita masing-masing, itu lebih baik bagi kamu jika kamu benar-benar mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini memiliki asbabun nuzul. Sebab diturunkannya ayat ini ada 2 versi. Yang pertama, keadaan kaum muslimin, keadaan umat Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggan untuk berbuat baik itu karena 2 hal. Yang pertama, dengan alasan mereka sudah tua, tenaga sudah hilang. Wah, toa kami ini. Ketika diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang di kota Tabuk pada saat itu, sehingga dikenal dengan perang Tabuk, mereka beralasan, ya Rasulullah, kami ini sudah tua, pengen kami untuk ikut, tetapi apalah daya, balong kami nggak ada. Kata umat Islam pada saat itu. Lalu turunlah ayat ini. Lalu versi yang kedua, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu manusia disibukkan dengan harta bendanya. Mana harta bendanya pada saat itu, buah-buahan mereka tumbuh subur, buah-buahannya begitu banyak, dan kondisi cuaca pada saat itu begitu panas, sehingga yang mereka senang untuk lakukan pada saat itu adalah beleha-leha bawa pohon-pohon yang berbuah itu sambil menikmati pemandangan dan buah dari pohon di mana mereka bernaung itu. Sehingga ketika mereka diajak untuk berjihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, mereka mengatakan alasan yang pertama apa? 2 bandan kami legahna menjaga ya. Lalu yang kedua, alasan mereka yang sudah tua-tua ini beralasan apa? Balong kami wah direk wahai Rasulullah. Nah, dari sini ini ayat ini turun sebagai tamparan keras bagi orang yang mengatakan dirinya wah toa aku, wah direk balongku berbuah. Tamparan keras bagi orang yang mengatakan kami sedang sibuk untuk mengurus urusan dunia ini. Banyak alasan. Karena kalau kami tidak sibuk saat ini, anak istri kami makan apa? Anak istri kami mau lebaran besok, harus punya baju baru dan lain sebagainya. Ini alasan-alasan untuk mereka menghindar daripada ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kita tarik hadirin yang dimuliakan Allah, kondisi sahabat dengan Rasulullah pada masa itu, lalu kita lihat kondisi umat saat ini, bukankah itu terjadi saat ini? Pada malam pertama sampai dengan 10,
pertama bulan Ramadan kita bersemangat kuat kita. Oh, mau imam baca 1 juz nggak masalah, asal bacaannya bagus. Ada yang tua, oh masih kuat. Tapi begitu masuk 11, 12, 13 sampai dengan nantinya tanggal 29, mereka mengatakan, injok ke ketutku. Orang-orang tua beralasan seperti itu. Nanti bagaimana yang muda-muda ini alasannya apa? Bukankah dia harus mempersiapkan baju-baju yang baru untuk digunakan di hari raya itu? Padahal kan bau terlalu bareng jarak sembahyang zuhur atau jam balu kelema, kan bisa itu. Tapi kenapa sih harus pada pada waktu kita melaksanakan sholat tarawih, pada saat kita sedang bermajelis ilmu? Kenapa kita disibukkan oleh dunia ini, padahal kita sudah mengetahui dunia ini akan kita tinggalkan? Pertanyaan yang sangat sederhana untuk kita. Maka sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada kita semua. Tapi pertanyaan ini harus dijawab dari hati dan diungkapkan dengan lidah. Jangan dijawab di hati saja, ungkapkan dengan lidah, karena dikutuk kenang dabar ya. Bagus enggak pekerjaan atau apa yang kita lakukan pada malam-malam Ramadan ini? Bagus enggak? Yakin tidak bahwa apa yang kita lakukan sejak awal Ramadan sampai saat ini dapat menyelamatkan kita? Yakin enggak? Sekali lagi, yakin tidak ini dapat menyelamatkan kita nanti di Shiratal Mustaqim? Bukankah kalau seandainya sekarang saya berikan analogi yang sederhana sekali, sederhana. Nengka misalnya tiba-tiba pemilik Grand Hero, pemilik SB itu mengumumkan, umumannya nengka, wahai umat Islam di Lombok Timur, neng pemilik Grand Hero dan Sinar Bahagia, wahai umat Islam Lombok Timur, mari datanglah ke toko kami, silahkan Anda ambil apa yang Anda butuhkan, kata pemiliknya ini. Tetapi dengan catatan, harus Anda datang, tidak boleh diwakilkan. Jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 11, datang tidak? Itu terawih. Datang tidak? Datang enggak ini? Semua datang enggak? Karena kita membutuhkan lebih banyak, tentunya ditemili datang mesa-mesa. Tentu saya akan ajak istri saya supaya dapat 2 paket. Punya anak, ajak anak supaya dapat 3 paket. Punya tetangga, kita kasih tahu ke tetangga kita itu supaya banyak. Ya enggak? Iya tidak? Ya. Sekarang saya tarik analogi itu kepada pekerjaan kita saat ini. Jika kita yakin bermajlis ilmu ini mendapatkan manfaat untuk kita di akhirat kelak, jika kita yakin bermajlis saat ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, maka bodohlah kita ketika kita tidak mampu mengajak sanak keluarga kita untuk hadir di majlis yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Jelas kira-kira ini? Lalu di manakah suamimu, Bapak Ibu? Di mana suamimu, ibu-ibu? Di mana? Sebagai Kalimantan. Sebagai suami, di mana istrimu saat ini? Di mana anak-anakmu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan sanak keluargamu dari siksa api neraka. Allah mengobral pahala pada bulan suci Ramadan, diobral sama Allah. Lalu begitu bodoh kita ketika tidak kita mendapatkan pahala yang begitu banyak itu dan tidak didapati oleh anak keturunan kita, saudara-saudara kita. Maka yang paling berbahagia saat ini adalah ini dia yang paling berbahagia. Semeton saya ada semuanya, anak saya lengkap. Metonku si paling belek jaki kan, wah luar biasa. Walaupun beliau ini pagi-pagi itu berangkat untuk bekerja, disibukkan oleh dunia, pulang jam 11 dalam keadaan lapar, berangkat lagi pulang jam 3 dalam keadaan lapar. Tetapi itu tidak mengundurkan
semangat dia untuk hadir di majelis ini walaupun ngantok-ngantok. Buk tangan dulu untuk Jaki. Takbir. Kan begitu. Iya kan? Untuk apa dunia yang kita kejar saat ini jika tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan beralasan. Nema kakak, Dindik beralasan, "Oh, aku tua." Makanya saya berbangga walaupun dia tua, dia mencontohkan kita. Wah, nih tua-tua nih hadir siang malam. Tanpa ada undur-unduran, tidak boleh. Tetap semangat. Lalu ibu-ibu jangan dibikin lengah oleh dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dibikin lengah oleh harta benda kalian. Jangan kalian dibikin lengah oleh baju lebaran. Jangan. Dan jangan pula kalian dibikin lengah oleh anak-anak kalian. Jangan. Lamun masih becik, bawa dia di sini. Makanya saya katakan, "Pak, bagaimana cara kita?" Ada seorang guru yang bertanya, "Pak, bagaimana cara kita? Kami ini masih menyusui anak." "Tono tok nyusuin." Saya bilang begitu. Lalu mas, ndak kendel-kendelang aja. Bahaya seperti itu. Tono tok nyusuin. Pertama apa? Barokah majelis itu. Yang kedua apa? Kita dapat mendengar penjelasan-penjelasan tentang ilmu agama. Saya katakan jangan dibikin lengah oleh harta dan anak-anak keturunan kita. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang dibikin lengah oleh harta benda mereka, yang dibikin lengah oleh anak-anak mereka, faulaika humul khasirun, maka orang-orang seperti itulah yang hakikatnya orang-orang yang sangat merugi baik di dunia maupun di akhirat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perhatikan firman-Nya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian diajak oleh ustadz, para tuan guru mengajak kalian untuk melaksanakan perbuatan yang baik, infiru, maka berangkatlah. Sami'na wa ata'na. Jangan dinego-nego. Dalam keadaan apapun itu silahkan kalian berangkat. Khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan berat dan dalam keadaan ringan. Siapa yang berat keadaannya pada saat ini adalah orang-orang tua. Tetapi jangan bikin keadaan kita karena umur sudah lanjut itu menjadi alasan untuk berbuat baik di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqalan, dan baik dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Siapa yang ringan? Ini yang muda-muda ini dalam keadaan ringan. Di mana rembeng si apapun. Silahkan berangkat baik dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Silahkan. Maka dikatakan apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian itu, sabda Rasulullah, adalah tala umruh, orang-orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan dia baik pekerjaannya, baik amalnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang paling merugi, orang yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang panjang umurnya, tetapi begitu dia semakin tua, maka semakin jelek pula pekerjaannya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat untuk apa? Untuk menunaikan hak-hak Allah yang ada pada diri kita, untuk melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak untuk membuat sebuah bangunan untuk di jalan Allah, contohnya masjid, silahkan berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian
Dengan apa kita berjuang? Bi amwalikum, dengan harta benda kalian. Berjuang, silahkan berjuang dengan harta benda kalian. Jika kalian tidak mampu berjuang dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dengan diri kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya sekarang pada diri kita, kumbekna ampukna sekat lalu diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa. Tapi kapan satu saja kalinya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita? Kapan? Apa yang menjadi masalah di sana? Karena memang kita tidak memperhatikan apa yang kita berikan kepada Allah, hanya saja kita memperhatikan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kelemahan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi ingat, Zamzami mengangkat ayat ini bukan dalam rangka untuk menyentuh Bapak Ibu, tidak. Bukan dalam rangka untuk membuat Anda merasa malu, tidak. Tetapi benar-benar saya mengangkat ayat ini untuk kita sama-sama saling menasehati. Karena orang yang tidak merugi, sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling mengajak pada jalan kebenaran. Ini saya mengajak kita. Maka untuk apa uang yang selama ini kita kerjakan selama 11 bulan kita mencari uang, lalu kita hanya mempergede tabungan kita, yang kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Ketika sudah tabungan kita mencapai, misalnya nolnya sudah sampai 9 digit, pada saat itu kita mati. Untuk apa semua itu? Maka gunakanlah pada masa kesempatan kita hidup ini berjuang, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah itu pertama dengan amwalikum, dengan harta benda kalian. Berjuang. Kenapa disebut di dalam ayat ini amwalikum lalu anfusikum? Tidak didahulukan anfusikum. Kenapa Allah tidak mengatakan berjuang dengan dirimu sendiri lalu hartamu, tapi Allah mendahulukan berjuang dengan hartamu dan dirimu? Karena apa? Ia berat. Yang namanya bersodakoh jariah itu sangat-sangat berat. Tak perlu kita dijawab oleh orang lain. Ini benar-benar berat. Mana yang dikatakan beriman, mana yang dikatakan bertakwa kepada Allah pada hakikatnya, bagaimana kita memposisikan seluruh keinginan kita ini sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin kita di dunia ini untuk memperbanyak amal-amalan soleh, maka jangan kita mengalahkan keinginan Allah itu dengan hawa nafsu kita. Jangan. Maka mari kita sama-sama berjuang dengan harta benda kita. Mahsun misalnya, dengan hasilnya ngepot-ngepot bilang jelo kan. Misalnya dia dapat 100.000 lah. Dendek selabuna lalu terlangsung tamang letian ta, jangan. Karena apa? Lamun tama jok dalam dian pasti keluar taiwa. Apa-apa ini, mau lobster, mau apa saja. Tapi janganlah lebih mahal telekungta, lebih mahal pakaian kita dari apa yang kita sodakohkan untuk sodakoh jariah kita. Jangan sampai seperti itu. Jelas kira-kira sampai sini? Jelas? Lalu yang selanjutnya, jika engkau tidak memiliki harta benda, maka silahkan engkau berjuang di jalan Allah itu dengan dirimu sendiri, bi ampusikum, dengan tenagamu. Silahkan berjuang dengan badanmu ini, berada di garda terdepan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berada di garda terdepan ketika diajak untuk melakukan pembangunan keagamaan. Dari sana dapat kita lihat diri kita ini dulu. Kumbekna ampun dekna cepat mengabulkan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak mempersiapkan sesuatu yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sedekah kita kurang. Bisa jadi kumbe nampu sakit-sakit terus kita tidak pernah sembuh. Bisa jadi karena sedekah kita yang kurang. Maka mari kita sama-sama atur diri kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas itu sabda Rasulullah, mandana nafsah, orang yang mengontrol hawa nafsunya itu, dikontrol nafsunya, wa amila lima ba'dal maut,
dan dia beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu yakni berjihad dengan harta, berjihad dengan diri kita sendiri, dengan jiwa kita. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau wahai umat manusia mencintai sesuatu, tetapi pada hakikatnya sesuatu yang kamu cintai itu amatlah buruk untukmu. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi sesuatu yang kamu benci itu amatlah baik untukmu, jika kamu benar-benar mengetahui. Artinya apa? Berat rasa hati untuk mengeluarkan, menginfakkan sebagian dari harta benda kita di jalan-jalan Allah, padahal itulah yang terbaik yang kita miliki, yang bisa menjadi dompet kita di hari kemudian kelak. Itu menjadi dompet kita di yaumil akhir. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu. Kita benci apa yang kita benci? Ditamili lalu taraweh karena memang kita sudah merasa diri kita capek. Ditamili lalu tadarus karena kita merasa diri kita wah dele balong tawa dari angan tege gue. Padahal tarawih dan tadarus itu lebih baik bagi kita. Ini yang dikatakan hakikatnya in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui. Lau kana 'aradan qariban wa safaran ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Kalau yang kamu serukan itu wahai Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, suatu keuntungan yang gampang mereka capai. Artinya apa? Keadaan pada saat itu juga terjadi pada saat ini. Kita kan kalau mau beramal di jalan Allah itu selalu kita cari tingkat yang minimal saja. Pokok tak nyumbang, kan gitu. Pokok kita beramal, pokok kita melaksanakan tarawih, mana-mana sekeji, selalu kita mengambil mana-mana sekejinya. Tidak pernah kita berusaha untuk mencari yang maksimal. Bagaimana misalnya contohnya maksimal? Kita punya gaji per bulan itu misalnya sejuta rupiah. Bagaimana cara kita berani berinfak dari harta benda kita itu dengan maksimal, misalnya 800.000 satak ribun tengah. Tapi selama ini kita tidak pernah seperti itu. Kita senantiasa mencari batas minimalnya. 1 juta uang kita paling 50.000 yang enggak nantah ikhlas. Kok seperti itu ikhlasnya kita? Perlu kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keikhlasan kita itu dipertebal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita ikhlas hanya 50.000, kan sundekta ini ikhlas lamun 1 juta. Inilah salah satu sunnah hasanah yang harus terus kita sebagai keturunannya, sebagai murid-murid almarhum ini senantiasa kita terus lestarikan. Almarhum itu, saya cerita singkat saja ya tentang almarhum ini. Almarhum ini benar-benar mengamalkan ayat ini. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dia berjuang dengan harta bendanya dan jiwanya dia korbankan di jalan Allah. Lamun ande misalnya, kalau beliau itu tidak membangun lembaga-lembaga pendidikan, kalau beliau itu tidak membangun lembaga-lembaga untuk orang banyak melaksanakan ibadah, maka Zamzami ini tidak mau kuliah hanya dengan menggunakan motor UIN, motor semeton kulek kadungku. Sebenarnya tidak cocok seorang ketua yayasan kok anaknya itu sekolah dengan motor UIN. Seorang ketua yayasan 2 tahun, seorang anak ketua yayasan selama 2 tahun tidak memiliki kos, tak pernah.
selama 2 tahun. Kok seperti itu? Karena beliau itu memang mendidik kita untuk bagaimana sejak dini itu kita berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, tidak hanya dengan harta tetapi dengan jiwa raga kita ini. Dan alhamdulillah, itulah yang menjadikan kami ini terdidik mandiri. Maka ketika rumpun itu sudah tumbang, maka akan terbitlah berapa cabang-cabang yang lebih besar lagi. Terbukti. Bayangkan seandainya orang tua kami itu dulu, apa aja sih milik kuno nebeng aku, apa lalu kuliah pakai Mercedes Benz E-Class misalnya, harganya 300-an juta, mampu tidak mampu. Tetapi apa yang terjadi? Kami sebagai anaknya ini tidak akan pernah bisa berpikir secara mandiri. Ini yang berat hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa dia berat? Karena memang balasannya itu bukan main. Balasannya itu surga bi ghairi hisab. Tidak hanya di akhirat kelak, tetapi Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin yukhlifullah. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah itu, yukhlifullah, Allah senantiasa ganti dia. Allah menggunakan segat fi'il mudhari' di dalamnya. Senantiasa Allah. Segat fi'il mudhari' itu artinya lil istimror, terus menerus Allah ganti. Sekarang Anda beramal soleh, sekarang Anda infakkan sebagian dari harta benda yang Anda miliki di jalan-jalan Allah. Tidak hanya itu, tidak hanya saat ini, tidak hanya besok, tetapi sampai dengan hari akhir Allah senantiasa ganti untuk diri kita. Kalau seandainya sabda firman Allah di dalam ayat Al-Quran ini, kalau engkau wahai Muhammad mengajak orang untuk berbuat baik yang sedang-sedang saja, tentunya mereka akan ikut. Tetapi jika engkau sudah mulai memberatkan beban mereka itu, padahal engkau mendidik ia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu mereka sudah memiliki alasan-alasan dan bersumpah membinasakan diri mereka. Apa alasannya? La ilah, enggak mau ini. Apa jadi belanjan kanan jemak lamun tebe sangin engkau. Itu alasan-alasan ini adalah setan. Ketahuilah bahwa itu adalah setan yang mencegah kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Kan begitu inti daripada pembicaraan ketika kita kaji bagaimana setan bersama dengan Dr. Solah itu. Setiap apa yang melengahkan kita dari meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa kita katakan setan itu. Jangan jadikan anak-anak kita, harta benda kita menjadikan setan untuk diri kita. Lalu yang terakhir, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Afallah, semoga Allah mengampuni engkau. Semoga Allah memaafkan engkau, memaafkan dirimu wahai Muhammad. Allah tegur Muhammad. Apa yang dimaafkan? Kesalahan Nabi Muhammad SAW yang mengizinkan orang-orang yang beralasan karena ketuaannya ia tidak berbuat baik, mengizinkan orang-orang karena kesibukannya sehingga dia tidak berbuat baik. Maka Muhammad mengatakan, oh ya sudah, kalau memang kalian ini sudah benar-benar tua, ya silahkan diam di rumah saja. Allah menegur Muhammad dengan itu. Apa yang Allah tegur? Afallahu anka, semoga Allah memaafkan dirimu wahai Muhammad. Kenapa? Lima adzinta lahum, karena engkau sudah memberikan izin. Karena mereka beralasan aku ngene. Maka engkau izinkan apa yang mereka perbuat itu. Mereka tidak berangkat untuk berjihad, mereka tidak mau menginfakkan sebagian hartanya karena alasan-alasan itu. Kan engkau izinkan wahai Muhammad, semoga Allah mengampunimu. Artinya apa? Ini sebagai kode keras kepada kita semua, bahwa jangan sekali-kali kita hidup di dunia ini karena anak dan harta benda kita menjadikan kita enggan untuk berbuat baik. Ketahuilah bahwa ketika kita enggan berbuat baik dengan kemampuan yang kita miliki, maka ada yang salah, ada setan di dalam diri kita, ada setan yang meliputi kita. Maka segeralah untuk memaksakan diri. Pertama susah untuk ikhlas, paksakan diri. Kedua susah, paksakan diri. Ketiga susah, keempat, kelima, keenam sampai seterusnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah terbiasa untuk beramal soleh, maka insya Allah kita akan lebih cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kira-kira?
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini kita dapat mengambil ibrah, pelajaran besar, sehingga kita dapat mempraktikkannya di rumah kita. Mari kita ajak seluruh saudara-saudara kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Tidak hanya di sini, di majlis-majlis ilmu yang lain juga silahkan didatangi. Mari kita ajak seluruh sanak keluarga kita untuk menginfakkan sebagian hartanya. Tidak hanya di sini, di tempat lain silahkan Anda untuk terus menginfakkan sebagian rezeki, karena hanya itu yang dapat kita harapkan di yaumil akhir nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.